Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Farid Ardiansyah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 2 akan memaparkan materi tentang basic indicator approach, standardized approach, dan advanced measurement approach. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Snaini Nur Afifah, dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Siska Harumdingat Wulandari, dan materi ketiga disampaikan oleh Jumria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Snaini Nur Afifah, NIM 035. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Basic Indicator Approach atau BIA. Basic Indicator Approach atau BIA yang biasa dikenal dengan pendekatan indikator dasar merupakan pendekatan yang paling sederhana dan tidak sensitif terhadap risiko sehingga dapat menghasilkan beban modal yang cenderung besar. Basic Indicator Approach menggunakan total pendapatan kotor suatu bank sebagai indikator besaran exposure. Dalam hal ini, pendapatan kotor mewakili skala kegiatan usaha dan oleh karena itu dapat digunakan untuk menunjukkan risiko operasional yang melekat pada bank. Basic Indicator Approach mengarahkan bank secara rata-rata dapat mempertahankan 12% dari jumlah regulator kapitalnya untuk menampung kemungkinan kerugian sebagai akibat dari risiko operasional. Target 12% ini didasarkan pada suatu survei yang mengungkapkan bahwa hal itu telah dilakukan secara internasional oleh bank-bank besar. Menurut Bank for International Settlement atau BIS, suatu bank yang mempertahankan suatu alfa tertentu dari pendapatan kotornya bagi resiko operasional akan dapat menghasilkan cukup modal untuk menampung kerugian akibat risiko operasional. Menurut perhitungan itu, apabila alfa diperhitungkan sebesar 15%, maka bank dapat menghasilkan cukup modal bagi risiko operasional hingga sebesar 12% dari jumlah regulatory capitalnya. Dengan demikian, atas dasar Basic Indicator Approach ini, maka alfa 15% pada perbankan ditentukan oleh otoritas jasa keuangan dari pendapatan kotor, yaitu merupakan jumlah dari pendapatan bunga bersih dengan nilai total pendapatan non-bunga dan dikurangi dengan nilai total beban bunga. Basic Indicator Approach tidak sensitif terhadap risiko operasional karena pendekatan Basic Indicator Approach terbatas pada asumsi terhadap tingkat risiko operasional suatu bank berlangsung proporsional terhadap nilai pendapatan kotor. Yang kedua, memperlakukan bisnis dengan marginal tinggi atau volume tinggi sehingga memiliki profit risiko yang berbeda. Yang ketiga, tidak ada pencadangan untuk tiap jenis peristiwa, frekuensi, pengendalian internal bank, ataupun pasar di mana Basic Indicator Approach dioperasikan. Yang keempat, penggunaan pendapatan kotor sebagai indikator exposure resiko sangat sederhana dibandingkan dengan penggunaan pembobotan risiko aset. Untuk menghitung potensi kerugian operasional dengan pendekatan Basic Indicator Approach digunakan rumus sebagai berikut. Modal risiko operasional yang dipersyaratkan berdasarkan Basic Indicator Approach sama dengan pendapatan kotor tahunan selama 3 tahun terakhir yang bernilai positif dikali alfa 15% dibagi dengan jumlah tahun dalam 3 tahun terakhir di mana pendapatan kotor bernilai positif. Pengukuran risiko operasional dengan pendekatan Basic Indicator Approach yaitu untuk memperoleh nilai dari pendapatan kotor, maka harus dicari nilai pendapatan bunga bersih, nilai total pendapatan non-bunga, dan nilai total beban non-bunga selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya, untuk memperoleh pendapatan kotor, maka dilakukan penjumlahan terhadap nilai pendapatan bunga bersih dengan nilai total pendapatan non-bunga dan dikurangi dengan nilai total beban non-bunga, hingga didapatkan nilai pendapatan kotor.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Harumningrat Wulandari akan menjelaskan tentang Standardized Approach atau SE. Metode standarisasi atau Standardized Approach adalah salah satu metode pengukuran yang digunakan oleh perbankan untuk meminimumkan dan mengalokasikan kecukupan modal, regulasi resiko operasional pada suatu bank sehingga kegiatan usaha bank tetap terkendali atau manageable pada batas kemampuan yang dapat diterima oleh bank serta dapat menguntungkan bank. Nah, dalam standardized approach mencoba mengatasi kekurangan sensitivitas risiko dari basic indicator approach dengan ada dua cara. Yang pertama yaitu membagi aktivitas ke dalam 8 jenis bisnis. Yang kedua menggunakan pendapatan kotor atau gross income dari tiap jenis bisnis yang digunakan sebagai indikator risiko operasional atas masing-masing jenis bisnis. Menurut Standardized Approach SE, jumlah modal agregat dihitung untuk setiap 3 tahun terakhir. Nah, jumlah agregat ini diambil rata-ratanya untuk menghasilkan jumlah modal regulasi risiko operasional yang dibutuhkan menurut pendekatan Standardized Approach SE. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Jum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumriyah NIM 062. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Advanced Measurement Approach atau bisa disingkat dengan AMA. Nah, metode AMA ini merupakan perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan model yang dikembangkan secara internal oleh bank. Nah, untuk bank yang ingin menerapkan model AMA dalam pengukuran risiko operasionalnya, yakni harus mempunyai database kerugian operasional sekurang-kurangnya 2 hingga 5 tahun ke belakang. Selanjutnya, ada 3 metode pendekatan dalam Advanced Measurement Approach atau AMA yang sering digunakan. Nah, yang pertama yaitu Internal Measurement Approach atau bisa disingkat dengan IMA. Nah, metode IMA ini merupakan model yang paling sederhana digunakan dalam mengukur pembebanan risiko operasional dalam kelompok pendekatan AMA. Nah, terkait rumusnya, yakni teman-teman bisa lihat di PPT yang kami sediakan. Dan yang kedua yaitu Loss Distribution Approach atau bisa disingkat dengan LDA. Nah, pendekatan LDA ini didasarkan pada informasi data kerugian operasional internal. Nah, dalam data tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu data distribusi frekuensi kejadian operasional, dan yang kedua adalah data distribusi severitas kerugian operasional. Selanjutnya, yang ketiga yakni Risk Drivers and Control Approach atau bisa disingkat dengan RDCA. Nah, RDCA ini berbeda dengan pendekatan lain yang terdapat di dalam AMA. Nah, pendekatan ini bukan merupakan satu teknik tertentu, namun merupakan sekelompok metode scorecard yang berbeda-beda. Nah, pada risiko operasional scorecard, yakni sebuah mekanisme untuk menunjukkan risiko dan kontrol dalam sebuah proses atau kegiatan usaha melalui penilaian dengan pembobotan weighting.